wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah gunnahna diperhatoskeun, tahan heula muka dari tahan. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani wa in
hum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaqulun Summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ngawihandi teh 75 di 23 afatautuma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun.
tuksibun. Afatatma'una, apakah kalian menginginkan, maka apakah kalian sangat ingin. Kalian di sini orang-orang kaum mukminin. Tomak sudah jadi bahasa Indonesia. Tamak itu kan sangat ingin. Ayyuminu, mereka beriman. Mereka di sini orang Yahudi. Lakum, kepada kalian. Ini menunjukkan orang beriman ingin orang Yahudi itu beriman, percaya kepada kaum mukminin, karena jelas bukti-buktinya, jelas ayat-ayatnya, termasuk yang dibahas kemarin. Padahal tidak bisa kan, keimanan itu tidak bisa bagaimana manusia, hanya Allah yang tahu, tidak bisa dipaksakan. Terlebih Yahudi ini waqad, padahal sungguh, karena ada farikun, sekelompok, minhum, dari mereka, yasma'una, yang mendengar kalam Allah, firman Allah. Tentu yang dimaksud firman Allah di sini adalah kitab Torah. Mereka yang mendengar langsung dulu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun, dibacakan langsung firman Allah oleh nabi-nabinya. Summa, kemudian yuharrifunahu, mereka mengubah-ubahnya. Mim ba'di, sesudah ma'aqaluhu, mereka memahaminya, mengakalinya. Berakal di situ kan berpikir. Sesudah mereka mengetahuinya. Wahum, dan mereka ya'lamun, mereka tahu bahwa itu perbuatan itu salah. Kaitannya dengan ayat yang kemarin tentang kerasnya hati, itu disambungkan nanti di surat Al-Maidah ayat 13 penyambungnya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima amma wadi. Maka dengan sebab mereka melanggar perjanjian mereka, perjanjian itu kan Torah ya, perjanjian lama, kami melaknat mereka. Apa wujud laknatnya? Kami jadikan hati mereka keras. Yuharrifunal kalima amma wadi, mereka berani mentahrif firman Allah dari tempat semestinya, dari tempatnya. Nah ini jadi akibat hati yang keras, bukan hanya meninggalkan kitab, tapi berani mentahrif. Tahrif di sini kata Imam Ibnu Katsir, yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilih, mereka memahaminya, mereka menyimpangkannya, mereka memahaminya, mereka menjelaskannya bukan dengan penjelasan yang semestinya, bukan dengan pemahaman yang semestinya. Dan mereka tahu bahwa itu salah. Contoh sederhana dalam konteks kitab Al-Quran, sudah tahu itu hukum waris itu laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Lalu kemudian mereka mentahrifnya. Itu kalau lelakinya betul-betul bekerja, perempuannya tidak. Nah maka sekarang kan kasusnya tidak demikian, maka dari itu harus diubah. Itu konteksnya dulu zaman Arab, zaman dimana belum ada kesetaraan gender. Sekarang kan harus kesetaraan gender. Sekarang zamannya keadilan. Dulu laki perempuan memang beda, sekarang bukan zamannya lagi, beda-beda. Nah itu orang yang menjelaskan seperti itu orang yang keras hatinya, orang yang berani mengakali hukum-hukum Allah. Oh itu hukum potong tangan, itu hukum rimba,
Hukum zaman dulu, zaman batu, hukuman mati itu hukuman yang sudah tidak zamannya lagi, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa seseorang. Manusia tidak ada yang berhak sekalipun. Itu yang ngomongnya kan sudah profesor, doktor, ada juga kiai, ya, kiai gender di Cirebon terkenal, anggota dewan lagi. Nah itu model tahrif. Atau yang kedua model tahrif tahu, ini orang-orang awamnya tahu di jilbab itu wajib buat ibu-ibu, tapi sengaja tidak dijilbab. Ibu-ibu yang tidak berjilbab itu ibu-ibu yang keras hatinya, seperti orang Yahudi. Tahu ini hukumnya begini, hukum suami kalau mencerai istri dia tetap wajib memberi nafkah ke istri tersebut selama istri itu mengurus anaknya. Mulai dari hamil, mulai dari menyusui, sampai ngurus, sampai anaknya itu lepas dari ibunya. Misalkan dia mandiri, udah berarti ibunya tidak perlu dikasih nafkah. Tapi sengaja cerai, udah selesai urusan, anaknya urus ke indungna. Ya, itu model-model tahrif orang-orang yang keras hatinya. Kan dia sudah nikah lagi sama suaminya yang baru yang lebih kaya, masa bodoh, terserah apakah dia menikah lagi dengan suami yang lebih kaya, itu kewajiban harus dipenuhi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Yang miskin pun tetap harus ngasih nafkah ke istri yang dicerainya kalau istri itu masih mengurus anaknya. Tapi dah jong-jong seakan-akan cerai udah selesai. Budak jeung indungna tidak ada nafkah sama sekali. Bongan saat cenah yang cerai. Tuh model-model seperti itu model yang pertama, orang yang keras hati kemudian berani menyimpangkan ayat-ayat Allah. Dan sekarang banyak orang-orang Islam yang kayak Yahudi, tubuhnya saja Islam tapi hatinya Yahudi. Bahkan ini uniknya orang Yahudi, masa yang begini mau diharapkan beriman, udahlah masa bodoh aja. Sawaun alaihim andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka bertemu orang yang beriman, qalu, mereka ngomong amanna, kami juga iman. Ya. Ini sudah dibahas dulu di awal tafsir surat Al-Baqarah, karena orang munafik itu mayoritas orang Yahudi. Orang Yahudi itu menjadi orang munafik. Mereka takut ketika Islam menang perang Badar, perang Uhud, mereka malu tidak memperlihatkan keimanan, tapi hatinya tetap kafir. Maka kalau bertemu orang beriman, kami beriman. Wa idza khala, dan apabila kosong itu menyendiri maksudnya, ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, dengan sebagiannya lagi. Kan Yahudi itu ras ya. Jika orang Jawa ya Jawa lah mau tetap jadi Sunda. Ya. Da abdoge Sunda, Sunda kan. Jadi orang Yahudi itu ras. Kalau mereka bertemu dengan sesama kelompoknya, dengan orang Yahudi lagi, qalu, mereka berkata, atuhaditsunahum, kenapa kalian memberitahu mereka? Kalian di sini orang Yahudi, mereka ini orang Islam. Kenapa kamu memberitahu orang Islam? Bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang Allah telah membuka kepada kalian. Apa yang dimaksud bima fatahallahu alaikum? Bima fatahallahu alaikum itu adalah kebenaran tentang Nabi Muhammad, kebenaran tentang Al-Quran, bahwa dia Nabi terakhir, Al-Bayyinah, yang jelas bukti-buktinya. Kenapa kamu beritahu mereka apa yang memang telah Allah jelaskan? Jadi Yahudi sendiri nyadar bahwa kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada, dijelaskan Allah dalam kitab mereka.
liyuhajjukum bi, nanti mereka mendebat kalian tentang hal itu inda rabbikum, di sisi Rabb kalian. Nanti hari kiamat orang Islam protes ke kita, kan kamu dulu yang ngajarin bahwa Nabi Muhammad nabi terakhir. Udah, jangan bilang-bilang begitu. Jangan bilang-bilang beriman, kami juga iman Nabi Muhammad nabi terakhir, ada di kitab kami juga begini. Toh ngomong gitu. Engke orang Arab mendebat kita di akhirat. Tuh, jadi sampai seperti itu pahamnya. Nah, ini jangan membuat kita kaget kalau ketemu kiai yang liberal. Kalau ketemu alumni Mesir, doktor liberal. Kalau ketemu alumni Libya tapi nyeleneh. Kok kayak nggak tahu ya? Nyetong jauh-jauh lahnya. Kita juga kan banyak yang kita tahu tapi kita susah mengamalkannya. Nah, ini Yahudi itu seperti ini parahnya. Dia tahu, mereka tahu, paham, tapi tidak mau mengamalkannya. Bahkan mereka bohong pun mereka sadar. Kamu jangan bilang-bilang bahwa kitab Torah menjelaskan kenabian Nabi Muhammad, nanti kita disalahkan di akhirat. Itu kan taunya sangat tahu. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Ini kata orang Yahudi ke Yahudi lagi. Ai maneh teu mikir, teuing sana teu mikir teh. Nu ngomongna gitu mikir. Saya dulu awal-awal ya tahu, kok ini doktor, kok ini master, tapi ngomongnya begini, doktor studi Islam. Kok ini kiai ya, kiai ya. Dulu kan ada ya yang sudah wafat itu, murid-muridnya sekarang banyak kiai-kiai yang seperti itu. Kok kiai tapi ngomongnya begini, tong aneh. Itu akibat hati yang keras. Awala ya'lamun, apakah mereka tidak tahu, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma yusirrun, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka perlihatkan. Maka jeung hahare bosan berbisik-bisik sesama Yahudi. Kan Allah juga tahu. Tentu Allah nanya begini bukan berarti Allah tidak tahu bahwa Yahudi tidak tahu. Allah tahu, Yahudi itu tahu. Allah mengutip ayat ini untuk menyindir, untuk menggugah minimalnya ke kita. Tong juga Yahudi atuh ya udah tahu tapi begitu akhlaknya. Model yang kedua, wa minhum ummiyun, di antara mereka tadi kan ada farikun, sekelompok. Siapa itu mereka yang tadi? Itu rata-rata rabi-rabi Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Mereka berani menjelaskan itu yang dimaksud nabi terakhir di Torah itu begini maksudnya gitu. Itu yang dimaksud hukum itu begini, itu rabi-rabi Yahudi. Sekarang yang kedua, wa minhum, di antara mereka ummiyun, mereka ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, ini bangsa Yahudi yang awamnya. La ya'lamunal kitab, mereka tidak tahu kitab, tidak paham kitab. Kalau tadi mah paham, ini mah tidak mau paham. Illa amaniya, kecuali tebak-tebakan, angan-angan. Wa inhum, dan tidak lain mereka, illa yadhunnun, kecuali menduga-duga. Kalau ada orang Islam yang tidak mau belajar Al-Quran, sakatepina we, sendengarnya di khutbah Jumat bari jeung nundutan. Oh, kurang lebih begitu, kurang enggak mau tahu secara jelas. Itu hatinya keras. Di orang Islam sudah seperti Yahudi, hatinya keras, tidak mau tahu. Ya, yang penting dengar-dengar. Ya, kalau nggak salah dengar-dengar dari ustadz itu begini, saya dengar dari ustadz itu begini. Hanya dengar, bukan tahu benar. Orang Islam yang karakternya ummi,
Ya, itu dihina oleh Allah. Ummi itu kan bodoh, nggak tahu, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dan sekarang banyak pejabat-pejabat yang ngaji itu bisa nulis, apalagi ya, nulis Al-Fatihah 7 ayat salahnya 17, nulis nggak bisa. Belajarnya nggak mau, nggak tidak dijadikan kitab itu betul-betul paham, hanya menduga-duga saliwat oh yang saya tahu begini, saya dengar begini. Itu berarti hatinya keras. Makanya dituntut kita, meski bukan ulamanya, meski bukan ustadznya, harus tahu kitab itu agar tidak seperti orang Yahudi. Model yang ketiga, akibat kerasnya hati terhadap kitab bagaimana? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba, kecelakaan besar. Ini bisa nulis orang-orang yang menulis ulang kitab biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, bukan dengan wahyu Allah. Jadi kitab itu ditulis ulang dengan tangan-tangan mereka, dan itu terbukti sekarang sampai hari ini. Yang namanya Torah itu banyak versinya, atau Injil. Ada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Markus ya. Jadi semua kitab mereka itu ada penulisnya, dan itu ditulis oleh Matius, oleh Markus, bukan dari Allah. Ini kritikan tajam ke orang Yahudi, ke orang Kristen. Summa, kemudian yaquluna, mereka mengatakan, hadza ini min indillah, ini juga dari Allah, cek Markus teh. Ini juga dari Allah, kata Matiusnya. Kemudian dilegalkan oleh Paus di Roma, dilegalkan oleh pendeta-pendetanya, dilegalkan oleh Yahudi. Ini juga dari Allah. Masa dari Allah kok beda-beda? Liyastaru, mereka hendak menukarkan bihi, dengannya, samanan qalilan, harga yang sedikit. Harga yang sedikit itu yang dimaksud kata para ulama adalah al-hayatud dunya, kepentingan kehidupan dunia. Karena Paus tidak mau kehilangan pengaruhnya, maka ini kitab-kitabnya. Markus juga demikian, tidak mau kehilangan pengaruhnya. Matius, Lukas, Yohanes tidak mau kehilangan pendapatannya. Dalam sejarahnya kan Yahudi, Kristen itu berkompromi dengan bangsa Eropa. Padahal seharusnya Yahudi Kristen itu agama untuk Bani Israel saja, nggak boleh disebarkan kepada bangsa Eropa. Dan jadinya terbukti ketika mereka berusaha berkompromi dengan bangsa Eropa, jadilah ada ritual-ritual bid'ah. Jadilah agama mereka kemudian berubah. Mereka berani mengompromikan ayat dengan tuntunan bangsa Eropa. Itu liyastaru bi tsamanan qalila. Dan hari ini terbukti juga kenapa ini kiai-kiai liberal, profesor-profesor liberal duniawi ingin sesuai dengan barat. Kalau dosen ingin dapat beasiswa, wah tuh Pak beasiswana bisa kawin deui. Itu cek dosen teh. Beasiswa di barat bisa kawin deui, bisa meuli imah deui, bisa meuli mobil deui. Termasuk biar dapat pengaruh, biar dapat job, biar dapat diakui sama pemerintah. Kalau nggak liberal kan susah itu diundang sama pemerintahnya, kudu rada liberal saeutik. Kalau yang galak-galak tidak akan laku. Itu liyastaru bi tsamanan qalila. Fawailun, maka kecelakaan besar, lahum bagi mereka, mimma katabat aidihim, dari apa yang mereka tulis oleh tangan-tangan mereka sendiri. Wawailun, dan kecelakaan besar, lahum bagi mereka, mimma yaksibun, dari apa yang mereka usahakan. Nah ini 3 model akibat kerasnya hati mereka terhadap kitabnya, itu berani mengkorupsinya. 1, ini yang paling parah nih, yang terakhir, berani menulis ulang kitabnya, dan itu terbukti dalam sejarah.
Buktinya tidak ada satupun kitab Torah Injil yang murni yang seragam. Di Vatikan saja 3.000 naskah. Itu bukan kata kita, kata mereka sendiri. Yang kedua, kitab itu kemudian ditakwilkan sesuai hawa nafsu mereka, ditafsirkan, dijelaskan, dipahami sesuai kepala mereka. Yang ketiga, ini masyarakatnya awam, tidak ngerti, jadi nggak protes. Kalau kita kan ayah kayak liberal protes, alhamdulillah. Dan ini yang membedakan umat Islam dengan Yahudi. Umat Islam itu dari sejak generasi pertamanya, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, berhasil menjaga Al-Quran utuh, tidak ada yang berani nambah-nambah, tafsirnya juga utuh sesuai yang diajarkan Nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in sampai hari ini. Maka ya ini tugas kita, kalau ada yang agak gaya-gaya Yahudi, baik itu awam yang tidak mau belajar kitab, cepret ya, kalau itu keluarga kita atau tetangga kita, teman kita, atau mereka yang berani menafsirkan bukan dengan tafsirnya, cepret. Masa tafsir Pancasila saja dibikin undang-undang harus resmi? Ini tafsir Al-Quran juga ada undang-undang, harus resmi, nggak boleh menyimpang. Apalagi yang berani kemudian menulis kitab baru itu kayak Ahmadiyah, nulis Quran anyar, ya kayak Syiah nulis Quran anyar, udah itu mah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamu